IBG. Halo semuanya, selamat datang di podcast PPI Talk dan hari ini aku Munisa, bisa kalian panggil Muni dan bersama aku ada teman aku di sini yang bakal nge-host bareng. Ada siapa nih? Aku Rashid, bisa dipanggil aku Rashid Ridho, bisa dipanggil Rashid. Dan aku bakal menemani Munisa di podcast episode ini. Oke, halo Rashid. Semuanya salam kenal sama Rashid ya. Rashid ini adalah special host kita di podcast PPI Talk. Gitu. Nah, oke, ngomong-ngomong Rashid, kita kan tahu nih ya beberapa hari lalu nih ada satu kota di Turki yaitu kota Bursa ya, yang dimana di situ lumayan banyak mahasiswa Indonesia dan ternyata teman-teman Indonesia kita ini mengadakan acara Indonesia Ile Birgunu ya. Nah, kamu udah dengar nggak sih tentang itu? Oh iya, sedikit dengar dan juga banyak melihat dari media. Mungkin se yang aku tahu ya, Indonesia Elebergun ini udah dijalani eh, di event yang ketiga gitu. Ini yang ketiga dari yang pertama gitu. Nah, eh, dengan acara yang wah, mengundang banyak stakeholder dan banyak media-media partner Indonesia maupun Turki yang menyorot khususnya ke acara Indonesia Ile Birgun ini. Oh, oke oke. Terus juga aku dengar-dengar sih, katanya sih sponsorshipnya tuh banyak ya. Katanya ya. Kepo sih aku kepo sih sebenarnya. Oke, by the way teman-teman, kita jadi ini buat para listener ya. Jadi kita hari ini mengundang teman-teman di balik acara Indonesia Birgun, which is teman-teman dari Bursa. Bisa kita perkenalkan mungkin ya. Halo, hai semuanya. Halo, oke. Di sini kita bersama Kak Alia, Kak Davin, dan juga Kak Ulfa. Begitu. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Ulfa kali ya. By the way, Kak Ulfa ini salah satu orang di balik kesuksesan besar acara tersebut. Nah, kalau boleh nih, ada short introduction boleh kali Kak? Spill tipis-tipis tentang diri kamu gitu loh. Halo, aku Ulfa Latifah, Ketua Pelaksana Indonesia Ile Birgun 3. Dan ini adalah Muhammad Davin Abdilhiban Janitra, panggil saya Davin. Saya kebetulan pembantunya di wakil kan membantu, betul tidak? betul. Saya yang menanggung jawabin film sih, kalau dia lebih ke performance-nya. Wah, halo Kak Ulfa, halo Kak Davin, selamat datang guys. Wah, oke, ini boleh mungkin Kak Alia? Ah, aku Alia yang meranin jadi insan. Jadi kalau misalnya di sini kayak ada yang ngegerakin, nah aku yang digerakin ya. Oh, interesting. Ini we're gonna talk about it later. Tapi mungkin kita first thing kita pertama kali kita tanya Kak Ulfa kali ya. Kak Ulfa, oke, jadi kalau Fanny kan apa ya, the person alias orang yang menjadi ketua pelaksana acara tersebut, ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pertama-tama itu event ini ya, ini kan event ketiga nih. Aku pengen tahu tuh backstory dari adanya pelaksanaan event ini yang dari yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Jadi apa sih motivasi teman-teman di bursa mengadakan acara ini dan juga kenapa sih eh, ngide gitu kayak membuat acara tentang mengenalkan tradisi Indonesia ke orang-orang Turki, tapi dengan acara sebesar ini gitu. Itu gimana deh Kak? Backstory-nya gitu tentang Indonesia ile Birgun seperti itu. Jadi dulu Indonesia Ile Birgun yang pertama itu tahun 2017. Waktu itu warga bursa berapa, Vin? 40 kan? 50? 40.
40. Terima kasih 40. narasumber yang lain. 40. Jadi warga Bursa waktu itu cuma ada kayak 40 orang dan belum banyak, nggak kayak sekarang. Waktu itu karena orangnya sedikit juga dan ketemu ya Banje, ketemu orang asing lain itu sangat jarang, akhirnya semangat nasionalismenya tuh keluar banget nih. Dan mereka tahun 2017 itu abang-abang kita memutuskan untuk gimana kalau kita bikin acara perkenalan budaya juga. Aku nggak tahu pastinya terinspirasi dari negara mana atau mungkin lihat dari PPI mana. Aku nggak pernah bener-bener tahu atau itu Yang apa dari PPI? awal pertama. Oh, awal-awal pertama enggak sih, gue langsung dapet dari kakak kelas di sini sih acara itu. Iya kayak gitu. Dan mereka mau bikin acara perkenalan budaya. Nah waktu itu karena link dan relasi kita nggak sebanyak sekarang. Jadi Indonesia Lebirgun itu yang pertama itu tidak apa ya, aim-nya itu nggak tinggi-tinggi banget, sasaran mereka nggak tinggi-tinggi banget. Gimana caranya mereka bisa memperkenalkan budaya aja ke waktu itu cuma ke teman-teman kampus ya berarti. Karena diadakannya di Mete Jengis, itu auditorium punyanya Uluda Universitesi. Terus mereka akhirnya ngehubungin salah satu dosen, yang dosennya itu kenal sama rektor saat mendukung teman-teman Indonesia, abang-abang kita untuk mengadakan Indonesia Lebirguna pertama, akhirnya diberi pinjaman ruang auditoriumnya itu sekaligus diongkosin sama rektor gitu. Jadi mereka dikasih dana pertama kali itu sama rektor. Waktu itu tele masih 4.000, dikasihnya kayak 3.000 tele. Iya, Kalau nggak salah sekitar sekitaran 3.000 segitu. tele masih 4.000, dia 3.000 tele berarti kayak 12 juta. Terus mereka waktu itu masih kayak ya udah kita masukin tarian aja atau kayak ya mereka jadi konsepnya cuma kayak tarian atau nyanyian-nyanyian aja kayak gitu. Karena emang keterbatasan orang juga ya untuk panitia dan penampil. Jadi tahun Indonesia Lebirgun yang pertama itu sangat jadi kita cuma ber-40-an ya. Jadi yang namanya panitia itu juga penampil dan alhamdulillahnya waktu itu juga karena kita tampil di ruangan yang kapasitasnya sedikit, jadi kayak mungkin masih bisa handle semuanya waktu itu. Nah itulah asal usul Indonesia Lebirgun sampai sekarang bisa ada 3 kali. Itu asal usulnya pertama kali dari semangat nasionalis abang-abang kita yang ada di sini seperti itu. Masya Allah, kita barokallah. EIBG 2 ini mungkin orang lihat langsung, wah dari EIBG 1 yang cuma di auditoriumnya kampus tiba-tiba ke venue terbesar kedua di Bursa, itu gimana ceritanya? Itu asal usulnya tahun 2017 juga. Jadi tahun 2017 itu siapa namanya? Dubesnya itu masih Pak Wardana. Dan Pak Wardana itu punya proker di mana Pak Wardana itu mau melakukan hari perkenalan budaya dari satu kota ke kota lain. Nah, tapi yang nge-handle itu dari KBRI yang bekerja sama dengan PPI wilayah di tempat si hari perkenalan budaya ini akan diadakan. Nah, prokernya Pak Wardana itu namanya Harika Indonesia. Yang pertama kali diadain itu di Ankara, habis itu di Izmir. Nah, waktu diadakan di Izmir, abang-abang kita, kakak-kakak kita di sini itu ikut menonton, menyaksikan, dan mereka memutuskan, kita pengen ngadain kayak gini juga. Akhirnya mereka langsung nyamperin Pak Wardana dan secara personally mereka bilang kalau mereka mau jadi host Harika Indonesia seperti itu. Kemudian Pak Wardana bilang, oke, saya boleh nih Bursa kalau bisa, tapi saya maunya venue-nya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, abang-abang di situ cuma bilang kayak, oh ya Pak, bisa kita usahakan dan lain sebagainya. Habis itu ketika abang-abang pulang ke Bursa, sebenarnya mereka nggak tahu gimana cara memenuhi keinginannya Pak Wardana waktu itu. Nah, karena kesuksesan acara EIBG yang pertama, akhirnya kakak-kakak kita ini ngehubungin rektornya Uluda Universitas waktu itu lagi dan minta tolong gimana nih dari KBRI mau ngadain acara sejenis hari budaya juga, tapi pengennya di venue lebih besar daripada auditorium kampus. Akhirnya rektor
ngasih kita kontak, ngasih abang-abang kontak untuk menghubungi yang ngurus venue yang terbesar ini. Nah, habis itu mereka akhirnya menjalin komunikasi yang alhamdulillah masih terjalin sampai sekarang, yang itu memudahkan kita untuk meminjam venue ini. By the way, nama venue-nya Merinos Akakame. Ada dua ruangan besar di situ. Yang pertama itu yang emang gede banget. Yang kedua itu tempat di mana Indonesia Lebirgun yang kedua dan yang ketiga diadakan seperti itu. Nah, karena kesuksesan Hari Ka Indonesia yang diadakan di venue ini, akhirnya dari pihak pengelola venue percaya sama kita kalau misalnya kita mau mengadakan lagi, dan itulah yang membuat abang-abang kita sekali lagi dipercaya, dan bahkan acaranya itu sampai dinanti-nanti sama mereka untuk diadakan di venue mereka lagi. Dan akhirnya tahun 2019 terrealisasikanlah acara Indonesia Lebirgun 2. Di situ dubesnya udah ganti, Pak Lalu Muhammad Iqbal. Dan itu agak revolusioner juga. Betul. Karena Pak Lalu Muhammad Iqbal ini bilang ke teman-teman bursa kalau mau diadakan acara perkenalan budaya, Pak Lalu pengennya Indonesia itu kelihatan kalau sama modernnya seperti negara-negara lain seperti itu. Terus kita mikir kan, abang-abang, kita sih siapa kita? Abang-abang mikir kan, gimana caranya nih kita bikin Indonesia kelihatan kalau emang semodern negara lain. Karena waktu itu tuh abang-abang sering ngomong kayak orang-orang tuh bahkan waktu itu masih sering nanya, emang di Indonesia ada listrik ya? Emang di Indonesia tuh kayak gimana sih? Mereka nggak tahu kita Iya. punya transformer. Anjay, enggak canda-canda Indonesia. Iya. Anyway, akhirnya kakak langsung nanya, oke Pak, kita bisa bikin konsep seperti yang Bapak inginkan, membuat Indonesia terlihat modern, tapi sepertinya budgetnya agak sedikit lebih banyak karena kita mau pakai layar di panggung seperti itu. Dan akhirnya diiyakan oleh Pak Lalu Muhammad Iqbal. Dan akhirnya terwujudlah Indonesia Lebirgun 2 yang keren juga, sangat revolusioner buat hari perkenalan budaya di Turki menurut kita. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya direncanakan. Kenapa? Penontonnya yang pasti IBG kedua, penontonnya kan sampai lebih dari 900. Betul. Oh, sampai Membludak. 1.200. Sangat membludak. Sangat membludak waktu itu. Dan di IBG 2, kita berdua sama-sama terlibat lagi, walaupun ya nggak baru-baru banget, tapi kita semua sama-sama terlibat. Davin di media, aku di artistik waktu itu. Jadi kita tahu nih seluk-beluknya seperti apa, dan karena kita panitia juga, akhirnya muncullah pikiran-pikiran di kepala kita berdua kayak harusnya tuh kita bisa lebih bagus dari ini. Kita tuh bisa mengusahakan yang lebih daripada IBG 2 itu, karena kita udah punya resource yang bagus banget, kayak misalnya layar lah yang ada di panggung, terus kayak warga bursa yang semakin banyak gitu kan. Kita udah punya resource dari human resource kita punya, dari segi dana juga ada gitu kan. Fundingnya bisa. Ya, fundingnya bisa lah, masih bisa diusahakan karena teman-teman PP Bursa juga udah mulai banyak dan mereka banyak yang punya link kemana-mana. Jadi kita kalau misalnya sponsorship tuh bisa banget lah diusahakan. Jadi dari situ, dari keluhan-keluhan kita ini yang kita tampung dan kita kumpulkan bersama-sama, muncullah gagasan bahwa Indonesia Lebirgun itu kayaknya emang tiap tahun harus naik terus nih standarnya gitu. Nah, akhirnya kita 2 tahun kemudian, harusnya 2021, kita merencanakan mau bikin IBG 3. Cuma waktu itu ada banyak kendala karena habis COVID banget. Betul. Jadi kayak visi kita ini tidak bisa diwujudkan. Akhirnya tertunda beberapa tahun. Beberapa bulan. 10 bulan. 9 bulan. Ya, asal nyebut mulu nih. Kagak nama. Iya, jadi kita ngumpulin konsepnya dan segala macam, gimana kita mau bikin Indonesia Lebirgun yang ideal menurut kita. Dan akhirnya tahun 2022 terbentuklah kepanitiaan Indonesia Lebirgun yang ketiga dengan saya sebagai ketua. Jadi waktu itu cuma saya yang ditunjuk, terus saya disuruh nyari panitia sendiri karena emang biasa ya IBG oprek kayak gitu. Dan orang pertama yang saya ajak untuk join karena saya sangat percaya dan etos kerjanya bagus dan pace kerja kita sama adalah ini,
Muhammad Davin Abdul Hiban Janitra. Makasih. Oke. Nah, EIBG 3 itu again karena kita pengen standar Indonesia Libergun itu selalu naik dan kita ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dan mengoptimalisasi resource yang kita punya. Akhirnya terbentuklah. Nah, akhirnya terbentuklah konsep Indonesia Libergun yang sepertinya sangat berbeda. Enggak sepertinya sih, emang sangat berbeda Dari dengan sebelum-sebelum. sebelum-sebelumnya, dengan yang biasa kita lihat juga. Jadi kita mau, kalau aku pribadi sih, aku ngelihatnya Tanah Tenggunu itu, maksudnya Hari Perkenalan Budaya itu selalu cuma tentang penari atau penampil keluar masuk panggung, selesai. Tapi di situ aku mikir kayak harusnya tuh kita bisa bikin dari awal acara sampai akhir acara tuh berkesinambungan. Iya. Main lagi interview sini. Jadi aku pengen dari awal acara sampai akhir acara berkesinambungan dan ada temanya, ada cerita yang jelas dari awal sampai akhir. Udah, shh. Udah diam. Jadi Jadi kita pakai naskah yang waktu itu ditulis oleh Anissa Firdaus tahun 2022 itu, dia menjabat sebagai ketua PPI Bursa. Kemudian ya gitulah. Cuma kendalanya dari Indonesia Libergun 3 itu adalah tanggal ya. Harusnya tuh diadakan tahun 2022, tapi selalu tertunda. Sampai akhirnya kita mau mengadakan tahun 2023 awal karena itu, dan kemudian tertunda juga karena hal yang kita semua tahu apa. itu di luar kendali kita. Itu di luar kendali kita. Tidak. Di situ teman-teman panitia sebenarnya udah turun banget moralnya, udah turun banget kayak udahlah ini mah dibatalin aja dan segala macem. Tapi kemudian bulan April kita kayak nggak apa-apa, kita gas aja lagi, ini udah sayang banget, penampilan kita udah oke banget, konsep kita udah keren banget, kita tinggal eksekusi aja. Masalah uang atau segala macem, masalah resource-nya, pendanaan dan ini itu bisa kita usahain, nggak apa-apa, kita gas aja. Dan itu aku sangat berterima kasih banget sama teman-teman panitia yang masih ngejaga semangatnya, masih pengen Indonesia Libergun 3 ini terrealisasikan. Dan akhirnya kemarin tanggal 3 Juli akhirnya terwujudlah Indonesia Libergun 3. Bagus juga ya, 3. Mantap. Nah, begitu ceritanya. Kendala dari EIBG 2 EIBG 3 kan tadi juga apa namanya, bisa dibilang bukan mendadak ya? Ya mendadak juga nggak sih? Maksudnya persiapannya dari pending itu? Iya, dari pending itu sebenarnya mendadak banget sih. Ada beberapa tim lah yang menurut kita juga akhirnya ada beberapa ya apa namanya kita kurang, tapi alhamdulillah bisa kita tutupi dan alhamdulillah jadi loh, keren, mantap. Etos sih, intinya adalah kita etos kerja sih, konsisten, anjay, ikuti pepatah Cina. Kesian, banyak banget ngomongnya. Ada tanya yang lain, silakan. Mantap, keren. Itu ya ini kan podcast Kak, ya memang yang dibutuhkan adalah yang banyak berbicara dan sangat-sangat memberi insight yang clear gitu kan tentang EIBG itu sendiri. Well, tadi aku udah dengar dari cerita EIBG 1 sampai yang ketiga nih ya. Dan apa ya, itu interesting banget. Berarti ini Kak Ulfa itu ditunjuk atau ngajuin diri sih buat jadi ketua pelaksana itu? Semangat juga. Sembarangan. Enggak, ditunjuk. Sebenarnya itu ada backstory-nya, tapi kayaknya nggak usah deh ya. Kayak itu seru sih sebenarnya kalau diceritain, kan kita pengen tahu nih sedetail-detailnya gitu. Karena di balik cerita itu, itulah mengapa Kak Ulfa dengan apa ya, dengan motivasi yang sangat tinggi akhirnya merealisasikan idenya dan akhirnya acara sangat sukses besar-besaran gitu. Boleh. Jadi sebenarnya gini kan, itu kan waktu di EIBG 3 yang awal sebelum apa namanya terus kita pending itu kan ketuanya siapa? Janganlah disebut ketuanya. Adalah, terus abis itu kan kita butuh lagi tuh ketuanya. Nah, terus di situ gue mikir karena sorry kepala gue di sini. Jadi gue mikir
saya berpikir, ini kan informal kan ya? Iya. Ya. Jadi gue mikir tuh, kan gue pernah kerja sama dia tuh di BG 2 di masalah apa namanya, dia pegang artistik, gue di media kan. Terus gue ngeliat etos kerjanya dan gue melihat, oh iya, kan dia ditawarin, terus dia tanya ke gue tuh, gimana ya Vin ya, gue ambil nggak ya gitu. Gue bilang ambil sih Pak gitu, karena lu punya nih standar apa namanya, seenggaknya standar untuk hal seni itu ada gitu. Itu sih maksudnya. Sedangkan kalau misal penampilan tuh dari sebelumnya menurut gue butuh satu orang yang bisa tahu masalah standar visual ya, dari itu apa namanya dekor, terus dari pakaian tadi para penari, kita main lighting, habis itu konsep. Itu penting sih karena kita lebih, maksudnya tadi kan dengan apa namanya konsep tadi baru juga kan, kita agak jenuh ya dengan, sebenarnya ini agak jenuh dengan kayak, bukannya kita tidak suka dengan tari-tarian, bukan, cuman sebelum-sebelumnya kan kita selalu tari itu akhirnya pengen lah, biasalah kalau misal kita sama-sama orang seni pasti tidak akan puas dengan satu pencapaian tuh, makanya pengennya sesuatu yang kayak luar. Nah dia nih yang bisa membawa itu. Nah akhirnya ya gue juga gue gak apa-apa gue bantu, tapi gue pengen bikin film gitu. Oke. Itu ceritanya. Sebenarnya awal mula gue ngajakin lu juga karena gue mikir gue mau bikin film dan Iya. ya orang yang gue pikir bisa bantuin gue tuh cuma lu. Makasih. Gue tunggu itu aja, mantap. Iya, nunggu dipuji. Daripada memuji diri sendiri kan tidak baik. Baik, David. Jadi kayaknya ada beberapa pertanyaan deh yang gua mau asalnya tanyakan, ternyata udah terjawab sendiri sama Kak Ulfa sama Kak Davin, yaitu kenapa ada beberapa, bukan komentar ya, tapi beberapa penilaian dari mungkin teman-teman yang audiens ketika nonton IBF lagi apa, Indonesia Lebih Good itu, IBG itu bilang bahwa lebih banyak teaternya daripada kenapa lebih banyak teaternya daripada penampilan tariannya gitu. Ternyata ya ini jawabannya gitu. Sebenarnya kalau itu ada jawabannya lagi Itu sih. ada lagi jawabannya. Ada jawabannya lagi. Mau Mbak Ulfa mau jawab silahkan. Coba. Apa tuh jawabannya? Karena sebenarnya masih belum clear sih. Tadi hanya aku kan belum nonton ya. Tapi tadi hanya dijelaskan bahwa pengen sesuatu hal baru tidak hanya sebatas tarian dan nyanyian gitu. Tapi ada sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ini tuh Indonesia, ada cita-cita lain di Indonesia gitu yang ditunjukkan. Dan ternyata tadi kata Rashid tuh teater ya. Ini interesting sih. Ini sepertinya apa ya, mungkin belum belum pernah dengar sih aku. Nah, itu dibalik kenapa ada teaternya itu kenapa sih, Kak? Atau mau gue yang jawab? Jadi konsep awal Indonesia Ile Dirgun ketiga itu cuma teater. Dan teaternya itu tahun 2021. Waktu itu aku belum dipilih untuk jadi ketua. Jadi sebelumnya ada kepengurusan lain nih untuk EIBG. Di situ aku daftar jadi aktor. Nggak cocok kayaknya. Jadi Kita ketemu di situ ya. Ya. Di situ aku daftar jadi aktor. Dan kenapa waktu itu cuma pengen ngadain teater aja, karena pertama tahun 2021 itu baru banget selesai COVID. Jadi kita nggak muluk-muluk, teman-teman panitia waktu itu nggak muluk-muluk pengen sesuatu yang, kita harus bikin sesuatu yang wah atau kayak gimana. Kita bahkan waktu itu nggak merencanakan untuk tampil di venue kita yang kemarin terakhir kali. Kita nggak pengen tampil di venue sebesar itu. Kita murni pengennya teater doang dan memperkenalkan tokoh-tokoh di Indonesia. Karena selama ini kalau kita lihat tuh kayak belum ada nih kayak ngebawa bener-bener tokoh-tokoh mitologi Indonesia. Orang taunya Indonesia cuma tarian dan nyanyian, padahal kita juga punya folklore gitu, kita punya cerita-cerita kita juga yang kita pengen orang-orang sini tahu gitu. Nah, habis itu setelah kepanitiaan Indonesia Ile Dirgun 21 ini bubar karena banyak kendala begitu, itu barulah aku ditawarin untuk jadi ketua, karena waktu itu aku rewel banget kayak sebenarnya tuh bisa kejadian, sebenarnya tuh bisa nyanyi segala macam. Terus kayak orang-orang yang denger ocehan aku ini buak sama aku ngomong kayak gitu, dan akhirnya mereka bilang kayak ya udah lu mau gak jadi ketuanya
Ya udah, di situ aku mikir dulu kan kayak gimana ya. Karena jujur aku personally aku kurang sreg juga kalau misalnya teater doang, kayak aku pengennya lebih besar daripada sekedar teater. Itu pemikiran aku yang pertama. Yang kedua adalah orang Indonesia itu kalau ngomong bahasa Turki seperti yang kita semua tahu, lehcenya itu kurang oke ya. Aku takutnya kalau kita full dari awal sampai akhir tuh cuma teater, apa yang ingin kita sampaikan tuh malah nggak nyampe dan orang-orang malah bosen. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Indonesia Lebirgun itu selalu ramai bukan cuma sama kita-kita aja, banyak banget dernek yang sering ngebawa penonton yang mana penontonnya itu beragam banget. Salah satunya adalah dari Enggeliler, seperti itu. Dernek itu apa ya? Mungkin ada beberapa teman-teman pendengar yang tidak bawa bahasa Turki, terus Engele, ayo apa yo, Dernek apa yo? Gue juga nggak David, tahu lagi. gua kalau bahasa Inggris kan lu gua artiin. Dernek itu apa ya guys? Yayasan bantuan. Oh iya, yayasan. Kalau Enggeliler adalah orang-orang disabilitas. Nah, KBBI. Nah, kalau misalnya penampilannya itu cuma sekedar tarian, teman-teman disabilitas selalu bisa menikmati, begitu kan? Itu masih bisa lah menikmati. Tapi kalau misalnya bentuknya full dari awal sampai akhir itu teater, teman-teman disabilitas nggak akan ngerti apa-apa, nggak ada subtitle, nggak ada apapun. Itulah yang bikin aku mikir kayak ini, naskah ini yang udah ada dari tahun 2021, ini tuh bisa dijadiin film. Gitu. Dan kalau misalnya kita jadiin film itu banyak banget keuntungannya. Yang pertama adalah selain kita bisa ngasih subtitle yang akhirnya bisa dinikmati semua orang juga, visualnya juga enak dan segala macam. Ya, keuntungan yang kedua adalah kita bisa mengkombinasikan itu sama penampilan yang lain. Kayak gini aja deh, coba kalian teman-teman bayangin teater nampil di atas panggung, bukan dari layar, bukan dari apa gitu. Bener-bener kalian nonton di atas panggung. Kemudian ada pergantian, habis ini kita ada penari masuk dan segala macam. Dari satu penampilan ke penampilan lain itu bakal makan waktu lama banget buat ngeset tempat, buat mempersiapkan penampilan dan segala macam. Dan itu tuh akan bikin acara kita yang harusnya tuh cerita cuma bisa kayak 45 menit itu bisa jadi 2 jam cuma buat persiapannya dan ini tuh. Makanya kita mikir efisiensi juga, kita menempatkan diri kita sebagai penonton juga. Jadi ini tuh yang Uygun apa bahasa Indonesia? Yang apa lagi Wigun, gue lupa lagi. Inilah yang Apa? yang nyaman. Lebih mudah, lebih nyaman. Mudah dan Ya, nyaman. ini ya pokoknya yang cocok lah, yang Iya. bisa dinikmati penonton tanpa ada kayak blank yang terlalu lama. Itu tuh kalau kita bikin kayak gimana sih? Makanya terciptalah Indonesia Lebirgun bikin sama film-filmnya juga. Dan alasan kenapa ini kok ada teaternya juga karena jujur pas aku tahun 2021 baca daftar sebagai aktor itu dan aku baca skripnya itu tuh bagus banget dan akan sangat sayang kalau misalnya kita nggak akan pakai skrip ini lagi gitu. Makanya kenapa aku ambil juga, aku sadur juga si skripnya ini kita tetap pakai di tahun 2023 ini ya karena sangat bagus itu. Yang kedua adalah tahun 2021 itu bertepatan sama Hari Bumi. Jadi tahun memperingati tentang tahun bumi. Jadi skripnya ini benar-benar dicocokin sama keadaan waktu itu tentang apalagi habis COVID kan banyak sampah masker di mana-mana. Terus orang-orang juga kayak prioritasnya itu bukan ya emang namanya juga lagi pandemi ya, prioritasnya itu bukan menjaga lingkungan gitu, prioritasnya adalah bagaimana tetap sehat gitu. Tapi kan setelah pandemi selesai ini kita lihat gitu ternyata efek sampingnya tuh heboh banget gitu, berat banget juga buat bumi kita, makanya terciptalah skrip yang bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, untuk proporsi teater sama penampilannya itu aku anggap udah yang paling pas. Dari semua ceritanya tetap masuk, terus penampilannya gimana kita bikin mereka tetap nyambung sama filmnya, itu menurut aku udah proporsi paling oke, seperti itu. Berarti komposisi apa ya namanya, porsi teater sama drama, bukan drama, apa namanya, penampilan itu udah diatur gitu ya sama pelaksana sendiri. Oke, kalau boleh tahu kan takutnya nanti audiens terutama penonton yang nggak nontonin langsung Indonesia Lebirgun ketiga ini
boleh Kak Ulfah sama Kak Davin sebagai director dan perancang di balik ini, boleh nggak ngejelasin secara keseluruh yang tadi udah dibilangin Kak Ulfah itu, yang Kak Ulfah cuma baca skripnya aja udah berasa, waduh bagus banget nih. Coba dijelasin gitu ke kita, gimana sih dan kenapa sih bisa sewow itu gitu. Oke, jadi Indonesia Lebirgun 3 ini kita mengangkat tema tentang lingkungan, bercerita tentang manusia, namanya insan. Ini dia suatu hari tersadar bahwa buminya, bukan bumi, rumah. Jadi judul acara kita ini Evel Juluk, Perjalanan ke Rumah. Suatu hari dia tersadar bahwa rumahnya itu hancur dan dia harus menemukan rumah baru. Nah, kemudian di perjalanan dia mencari rumah baru, dia itu bertemu sama Dalang, Hajibat, dan Karagos. Jadi Hajibat dan Karagos itu buat teman-teman yang belum tahu, mereka adalah tokoh di Turki yang sering ditampilkan dalam bentuk pewayangan gitu. Betul, yang Jadi, relate lah. iya, mirip-mirip lah sama Indonesia. Dan kenapa ada Dalang juga mungkin itu nyambung-nyambung gitu di situ. Nah, Dalang ini memberi insan sebuah kendi, dan di kendi itu ada petunjuk kemana dia harus pergi. Petunjuk yang pertama adalah dia harus pergi ke laut. Kenapa ke laut? Karena salah satu yang paling sering kita, kalau misalnya kita baca berita atau gimana, pasti tahu lah ya kalau misalnya banyak banget sampah plastik di laut gitu, yang dia terapung lah, dan yang seperti yang kita ketahui plastik itu nggak bisa terurai. Jadi sampah kita banyak berakhir di laut. Dan kenapa dia pergi ke laut juga karena kita ingin mengangkat tokoh mitologi Indonesia, yaitu Nyi Roro Kidul, seperti itu. Nah, jadi ketika insan ini pergi ke laut, dia ketemu sama yang punya laut ceritanya, yaitu Nyi Roro Kidul. Di sana insan diberi pertanyaan. Kalau misalnya insan berhasil menjawab pertanyaannya, nanti Nyi Roro Kidul akan memberikan dia rumah. Nah, dan pertanyaan yang diberikan itu nggak cuma pertanyaan-pertanyaan kayak tebak-tebakan aja, pertanyaannya itu juga mengandung syarat akan makna dan pelajaran hidup seperti itu. Nah, setelah dia ketemu Nyi Roro Kidul, kemudian dia gagal menjawab pertanyaannya, akhirnya insan harus pergi ke tempat lain, yaitu pergi ke hutan. Dan di hutan dia ketemu sama Buto Ijo, seperti itu. Kenapa Buto Ijo? Karena ini mungkin teman-teman ada yang pernah baca mungkin ya di Twitter atau kayak gimana. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa Buto Ijo tuh sebenarnya nggak salah, ya nggak sih kalau menurut kalian? Buto Ijo itu tuh cuma mau ngambil kembali haknya aja, ya nggak, kalau diceritanya. Tapi dia diportray sebagai orang jahat, dan kita di sini di Indonesia Lebirgun 3 ini kita pengen meng-highlight dia sebagai orang baiknya, tentang gimana dia cuma mau ngambil haknya aja, seperti itu. Nah, dia ketemu Buto Ijo, kemudian dia ketemu Buto Ijo, sama diberi pertanyaan juga, dan lagi-lagi insan gagal menjawab pertanyaannya karena sifat insan itu seperti halnya kebanyakan manusia, seperti halnya kebanyakan kita adalah tergesa-gesa, so tahu, selalu ngerasa paling benar. Maaf Alia, tapi memang seperti itu. Manusia pada umumnya dia. Ya, manusia pada umumnya lah, sifatnya kayak gimana ya. Ada sifatnya gitu. Dan sifat asli manusianya ini tuh akan sangat ditunjukkan di perjalanan dia ini. Nah, di situ dia gagal lagi, dan kemudian dia dari sini harus pergi ke bulan. Kenapa pergi ke bulan? Karena kita mau, sebenarnya idenya itu adalah kita mau ngangkat tokoh mitologi Indonesia yang sebenarnya itu ada tapi jarang didengar sama orang-orang. Jadi ada namanya Nini Anteh. Dia adalah tokoh dari Sunda, ada ceritanya. Pokoknya kenapa dia bisa berakhir di bulan, kalian bisa cari sendiri ya, kenapa Nini Anteh bisa berakhir di bulan buat teman-teman. Nah, di bulan lagi-lagi dia salah menjawab pertanyaan dan akhirnya tidak diberi rumah oleh Nini Anteh, dan akhirnya dia harus kembali lagi ke bumi dengan semua penyesalan dia, dengan semua perasaan bersalah dan realization bahwa mungkin ya rumah dia rusak ini emang bukan salah orang lain, salah dia, kayak gitu. Seperti itu. Jadi Dan nggak ada rumah yang ngegantiin lagi gitu. Rumahnya cuma satu doang. ya, jadi mau nggak mau ya kita harus ngebenerin bumi, seperti itu. Hidup bumi. Begitulah. Untuk cerita lengkapnya
yang belum nonton mungkin penasaran gimana sih kita memvisualisasikan tokoh-tokoh mitologi ini, tenang aja kita akan upload semuanya di YouTube, nantikan ya. Lagi di editing bentar. Lagi editing. Belum sih. Biar kayak profesional. Boleh tahu waktu pas hari H itu para penonton dan stakeholder itu dikasih kayak e-book atau buku penjelasan. Ada. Kita bikin desain juga ada e-booknya, pengenalan per tokohnya, terus dari tarian-tariannya itu dari mana aja. Jadi Ote itu juga Ote itu apa ya, Kak Davi? orang Turki dong. Orang Turki itu bisa tahu lah. Ini tuh walaupun kan di tulisannya cuma misal tulisan Manuk Dadali gitu. Manuk Dadali itu apa ya gitu. Oh, nama tarian. Jadi itu juga catatan dari EBG sebelumnya ya. Maksudnya supaya orang Turki juga bisa memahami nih apa sih yang kita apa yang kita tampilin, ini tuh tampilkan. tarian namanya apa sih, Terus, ini tuh lagi ngapain. Dan alhamdulillah orang Turki yang saya beberapa setelah acara itu ceritanya masuk dan mereka paham gitu. Dan beberapa orang Turki juga sampai saya tanya kan, si mana nih yang paling disuka gitu. Akhirnya mereka bisa tahu gitu. Maksudnya tahu lah scene-nya itu yang paling suka mah, dan itu menurut kita itu satu pencapaian sih. Ketika ada nih kita bikin satu show dan orang itu suka sama satu scene, itu berarti tandanya dia emang udah menyaksikan dan menikmati gitu. Alhamdulillah sih itu. Wow, bro. Kan tadi itu sempat disinggung juga ya masalah target Pak Dubes itu, bagaimana kita menyampaikan pesan bahwa Indonesia itu suatu negara yang modern juga gitu, sama dengan halnya orang-orang negara-negara Eropa. Dan pesan itu tersampaikan nggak di Indonesia Bergun ketiga? Sebenarnya menurut kita 50-50 ya, karena kalau misal mungkin pengen ini agak ngaco juga sih, kayak misal pengen bener-bener dengan modern gini. Nah, kita kan menyampaikan secara mitologi ya. Maksudnya mungkin secara visual itu mungkin tidak begitu memperlihatkan tentang kemodernan tapi Indonesia, tapi kan kekayaan satu budaya. Ya, tapi kita tutup dengan ini sih sebenarnya, dengan video awal Wonderful Indonesia ya waktu itu. Waktu orang pada masuk tuh. Nggak, Magelang. Betulin, maksudnya ada Wonderful juga, itu sebenarnya yang menutupi gitu. Karena tidak mungkin, kalaupun kita pengen melihat melihat sisinya bahwa itu memang nggak tentang desa banget sih sebenarnya. Karena kita udah ngasih disclaimer bahwa ini tuh sebuah hal yang fiktif dan cerita tentang legenda. Jadi orang nggak mikir itu. Orang lebih mikirnya di pemasaran di awal. Gitu. Dan gimana kita mengemas ini dalam bentuk film. Dan emang ini filmnya tuh original, kita yang bikin dari awal, harusnya nyampe sih ya, kalau misalnya kita tuh nggak kampung-kampung banget gitu. Iya sih. Jadi realisasikan lah. Kalau sebenarnya ya, kalau misal boleh itu, kalau ada cerita kita bikin origin sendiri. Pengen tuh bikin pakai CGI gitu kan, kayak Gatot Kaca sudah bisa terbang tuh, tembak-tembakan nih. Ada duit. Ada duit. Gak ada duit. Anjay, tiba-tiba kan ada Spider-Man sih. Masa Spider-Man cuma bisa gantung di Jakarta ya? Dia ke Brebes aja bingung ini gantung kemana. Mana nih? Nggak bisa. Setelah apa ini? Bener-bener masuk akal. Gue yakin ini sih. Orang juga tertarik. Maksudnya nyampe lah. Maksudnya kita tuh bisa kelihatan tetap modern tanpa harus ngilangin jati diri kita. Betul. Itu anak muda sekarang harus kayak gitu. Maksudnya tidak mencampurkan antara tradisi dengan modernisme. Karena kan emang yang tujuan sebenarnya itu adalah pekan tradisi, karena tradisi kita itu adalah tokoh-tokoh mitologi yang kita bakal jelasin dan kultur-kultur kita yang terdahulu, dan realistisnya itu yang ada dan yang bisa kita banggakan gitu ya, keluarkan. Ibaratnya gini aja sih, kayak misal kita lihat dewa-dewa Nordik juga kan kayak gitu ya. Ketika bikin kan mereka kan si Odin gitu, kayak Ragnar. Nah, juga mereka kan kayak nggak mungkin tuh si Odin punya iPhone itu kan di film Ragnarok yang baru gitu. Itu kan itulah bisa sebenarnya kita. Ya itulah. Ini ngantuk banget. Iya, nggak apa-apa kan namanya podcast. Podcast begini. Semangat, Kak.
Ngelantur dia. Itu menarik sih jujur karena sebenarnya kalau misalnya mungkin tadi kan Kak Ufa bilang bahwa memang pada dasarnya bahwa eh, keinginan itu adalah menunjukkan bahwa Indonesia itu modern. Tapi sebenarnya dengan teman-teman ini yang mengimprove cerita-cerita tradisi yang ada di Indonesia dan mitologi juga yang ada di Indonesia, itu sebenarnya sudah menunjukkan kemodernisasi kita sendiri karena kita berhasil gitu menunjukkan bahwa lihat ini yang di Indonesia, culture culture yang ada di Indonesia, tradisi-tradisi yang di Indonesia, cerita-cerita apa ya, cerita-cerita anak, cerita-cerita zaman dulu gitu kan yang sampai turun menurun, turun terus selalu ada sampai sekarang pun itu tersampaikan tetap dengan apa ya, dengan kunci-kunci tradisinya tapi dengan cara modern yaitu seperti tadi mengkombinasikan teater, nari, dan lain-lain. Jadi itu pun udah menunjukkan bahwa kita tuh nggak hanya sebatas menceritakan cerita ini aja gitu dalam bentuk teater, tapi juga menunjukkan bahwa kita nih dengan anak-anak muda yang ada gitu kan, itu berhasil gitu membawa cerita ini menjadi lebih terlihat gitu. Dan ini tuh salah satu cara juga agar cerita ini juga tidak hanya ada di Indonesia, tapi cerita ini juga bisa sampai ke negara-negara luar. Salah satunya itu di Turki dan juga di Bursa. Itu interesting dan juga tadi seperti Kak David bilang bahwa orang-orang Turki pun karena dengan adanya guidebook, jadi mereka juga mengingat gitu bahwa ada scene ini yang dimana mereka sangat terpikat gitu dengan scene-scene itu. Tapi aku mau nanya deh, eh ada nggak sih salah satu scene itu kita sebut scene favoritnya orang-orang yang menonton, audience kalian pada hari itu ada nggak sih satu scene yang menjadi favorit gitu? Di film atau di atas panggung nih? Nah, itu satu dari film, satu dari panggung. Apa tuh? Yang paling apa ya, memorable lah bagi penonton gitu. Kalau di panggung tuh pencak silat ya. Iya. Itu pencak silat itu karena ada kayak Buto Ijo keluar dan kayak warga desa yang kita kan bawa tentang hutan tuh. Jadi kan orang-orang desa-desa di hutan itu penduduknya itu ekspresinya kan dapat banget tuh. Dan orang ngerasa gitu. Itu scene terfavorit yang saya dengar sampai saat ini tuh. Rata-rata orang di pencak silatnya lebih hidup di situ. Untuk film tuh sebenarnya beragam ya, banyak orang yang bilang beda-beda. ada beberapa orang yang suka di transisi dari insan masuk ke air, Oh iya. itu bersih katanya. Ada juga orang yang suka ketika insan itu transisi berlari, Oh itu paling bagus. itu juga. Terus waktu ketika insan itu ke bulan yang jatuh habis berantem. Kalau misalnya saya pribadi itu biasanya banyak kan transisi ya. Enggak juga sih. Enggak, jadi Anak-anak. jadi kalau yang aku dengar itu banyak yang suka scene di hutan juga, percakapan insan dengan Buto Ijo, percakapan insan dengan anak-anaknya Buto Ijo, anak-anak, tanda kutip. Nah, gue mau ngelucu tapi nanti aja deh. Jangan ditahan, ngelucu itu harus tetap momen, bro. Enggak kan, kalau Buto Ijo itu di cerita aslinya anak yang dia culik cuma satu ya. Sekarang udah ada 3. Jadi kalau di film tuh anaknya ada 3. Jadi dia kayaknya kebanyakan nih nyulik anak-anak ya. Anyway, ya ada yang suka interaksi insan dengan anak-anaknya di situ, anak-anaknya Buto Ijo, karena percakapannya emang di situ dibikin lucu, emang sisi komedinya di situ. Kalau dari orang Indonesia sendiri rata-rata sukanya scene berantemnya insan sama Buto Ijo, karena jujur aku juga paling suka scene itu karena taktikal banget syutingnya. Iya betul. Hektik dan seru. Betul. Aku juga. Kamu juga. Sebagai coba. Tokoh utamanya juga paling suka scene berantemnya. Coba kita tanya ya, Bu. Gimana tuh? Benar. Gimana? Iya, kayak waktu pas awalnya kan pas syuting itu kan berkali-kali kan, agak di-cut sebelah sini, cut sebelah sini. Jadi nggak tahu nih kira-kira hasilnya tuh bakal kayak gimana. Terus abis itu setelah pas mulai editing, aku kan dikasih tahu juga sama Kak Ulfah, itu bener-bener kayak, wow, aku suka banget part ini gitu. Terus kalau orang Turki,
kebanyakan yang bener-bener ngikutin filmnya dan lihat ekspresi dari tokoh-tokoh kita ini, banyak banget juga yang suka sama scene-nya Nini Anteh, karena kebetulan Nini Anteh itu yang memerankan Anfir, dan Anfir itu bagus banget aktingnya. Bahasa Turkinya juga bagus banget, jadi Ini Alia juga bagus nih Alia. iya, bagus. Iya, jadi banyak yang bilang kalau scene-nya Nini Ante ini paling nyaman dilihat gitu. Maksudnya Iya. bisa dinikmati banget, apalagi di situ Anfir itu kita kasih make up-nya tuh bener-bener kayak make up orang tua, dan cara dia ngomong tuh bukan kayak orang biasa, bukan kayak anak muda, dia bener-bener gimana bikin suara dia tuh kedengeran kayak orang tua tuh bisa banget, dan orang-orang tuh kayak dapet banget, dan menurut mereka tuh keren banget gitu. Iya. Fun fact, setelah Unfair syuting itu suara dia habis. Oh, betul. Langsung jadi orang tua beneran. Maksudnya, Karena sosokan sih jadi orang tua. kalau Nyi Roro Kidul itu kayaknya favorit teman-teman panitia, terutama artistik, karena itu scene-nya kayak klimaksnya scene Nyi Roro Kidul itu tuh bener-bener sulit di shoot-nya, karena one take kita cuma bisa ngambil sekali doang. Betul. Karena kalau kalian nanti nonton filmnya, special effect-nya itu tuh bakal kena ke baju, dan bajunya itu baju minjem kita. Jadi kita tuh was-was banget, kita nggak mungkin ngelap-ngelapin, kan nggak mungkin, kita nggak ada apa sih namanya, serep. Ini cadangan. Kita nggak ada cadangan, baju cuma satu itu, gimana caranya ini satu-satunya kesempatan kita berhasil dan di kamera tuh oke. Jadi teman-teman artistik tuh berhari-hari bikin cairan yang bisa hilang kalau kena baju, tapi tetap kelihatan bagus di kamera. Jadi itu favorit teman-teman artistik di situ sih. Alhamdulillah juga puas. Alhamdulillah bagus. Wah, keren sih. Ini berarti dari segala aspek ya, aspek tentang arts atau kesenian itu ada, dan benar-benar di apa ya, di satu-satu tuh diperhatiin gitu kan, elemen-elemen penting ini gitu, yang akhirnya jadi menjadi salah satu faktor kesuksesan EIBG 3. Oke, ini kan dari tadi kita udah ngobrol sama Kak Davin dan Kak Ulfa sebagai penanggung jawab acara, itu sebagai ketua kan dan director. Nah, ini buat kalian nih. Tadi kalian udah men-spill dikit apa sih favorit kakak, dan juga em, proses take-nya ya. Tapi bisa nggak sih Kak jelasin lagi nih? Ini kan kakak sebagai pemeran utama nih di sini kan. Awalnya tuh kakak tuh itu tuh semacam oprek kah atau gimana tuh Kak? Kalau buat jadi aktor dan pada buat acara ini gitu. Sama kayak tadi udah agak sedikit diceritain sama Kak Ulfa, pas awal 2021 itu kan pengen dibikin teater doang kan. Terus kayak dibuka pendaftaran gitu buat tokoh-tokohnya, kira-kira kita mau jadi apa gitu. Ya udah akhirnya waktu itu coba daftar. Sebenarnya aku daftar beberapa tokoh gitu kan. Tapi karena qadarullah gitu akhirnya diundur gitu kan. Akhirnya baru dimulai lagi kepanitiaan 2022. Waktu itu tuh pokoknya akhirnya oprek lagi. Iya nggak sih Kak? Kalau nggak salah oprek lagi. Nah, terus ya udah waktu itu daftar lagi, terus buat jadi insan, terus ya udah kita ada kumpul pertama, terus kayak kita coba readingnya, kira-kira siapa yang cocok buat jadi insan, siapa yang cocok buat jadi ini, siapa yang cocok buat jadi itu, kayak gitu sih. Oh, seperti itu. Oke, oke. Berarti, tapi untuk kalian sendiri ya. Ini kan yang aku tahu Mm-mm. nih bahwa jurusan apa kakak ini kuliah di jurusan ilahiyat nih ya. Nah, terus Mm-mm. kemarin kita sempat ngobrol juga, tapi aku belum ada mendengar cerita tentang menyukai dunia peran, dunia acting, dunia kesenian nih. Itu ada nggak sih cerita di balik itu, kenapa kayak, karena ini pasti kalau dipilih, that means your skill is above the earth, ya kan? Gitu ya kan? Nah, nih there must be a reason as to why kalian Um, sendiri tuh ikutan oprek, yang dimana di awal ikutan akhirnya diundur, tapi ketika ada oprek lagi ikut lagi gitu dengan semangat. Itu pasti ada alasan tertentu gitu. Ini apa sih yang bikin kalian tuh termotivasi gitu untuk dunia peran ini gitu? mungkin karena dari kecil anaknya udah banyak drama gitu kayaknya. Kayak emang suka drama.
emang suka drama kayak kayak ya udah hidupnya tuh kayak gimana ya? Pernah nggak sih ketika kita kecil tuh kita ngerasa kita tokoh utama yang ada di dunia ini gitu. Kayak semua hal itu tuh rasanya tuh kayak bener-bener kayak ya udah, misalnya cuma tentang pergi ke sekolah aja itu ngebayanginnya background musiknya itu tuh udah ada gitu pas kita lagi jalan berangkat ke sekolah kayak gitu. Nah, terus mulai dari pas TK itu aku udah suka drama gitu, udah suka main drama. Jadi pas waktu itu pas kelulusan TK ikut drama kayak gitu. Terus pas SD akhirnya emang udah kayak ada passion buat di drama kayak gitu. Akhirnya sering ikut drama. Nah, terus baru kemudian pas SMP juga ikut drama-drama kayak gitu, pas SMA masuk teater. Ada teater sekolah gitu. Nah, baru abis dari situ, kan udah lama kan dari lulus SMA, nggak ada kesempatan sama sekali gitu, buat akhirnya biar bisa acting lagi kayak gitu. Karena kan nggak mungkin di dunia nyata gitu, pas udah mulai bertambah usia masih drama-drama lagi gitu kan, ya kurang mengenakan gitu kan. Ya udah akhirnya, terus pas ada kesempatan ini bener-bener kayak, bakal bikin teater akhirnya ya udah terus dah. Oke, oh that's okay. Berarti ini kalian ini adalah seseorang yang she is the main character, she is the moment, she is the person on the day, slay, as usual. Oh, tapi itu keren banget sih. Berarti memang pada dasarnya dari kecil ya, dari TK tuh udah ada passion di dunia acting, dunia teater, dunia peran dan seni lah. Dan akhirnya alhamdulillah yang tadinya terakhir kali pada SMA, pas udah masuk dunia kuliah ya memang itu udah berbeda dan juga mungkin karena rantau ke negara lain juga ya nggak sih? Jadi mungkin merasa bahwa tidak ada kesempatan gitu kan. Nah, dan akhirnya alhamdulillah ketika mendengar nih ada oprek tentang EIBG gitu kan, dengan senang hati gitu, Anda, "Eh, I must do it. I gotta take my chance. This is my day gitu kan. This is my time to shine gitu kan." Nah, itu keren banget sih. Berarti kalian tuh tetap apa ya? Tetap merasa bahwa ketika ada kesempatan untuk menunjukkan talent kalian dengan senang hati melakukan itu. Tapi ada nggak sih? Tadi kan udah ngobrolin tuh ada take scene dan lain. Itu itu gimana sih Kak? Experience-nya itu susah apa enggak sih Kak? Hmm, sebenarnya ini sih karena tadi alasannya sebenarnya ikut itu ya udah kayak emang pengen acting lagi aja gitu, emang apa ya, sebenarnya bukan talent juga, sebenarnya aku nggak pernah diasah segitunya kan, jadi emang nggak sebagus itu gitu. Makanya itu mungkin jadi struggle ketika syutingnya tuh, misalnya aku masih ngerasa kayak kurang kah atau kayak gimana kah, itu masih tetap ada kayak gitu. Tapi karena memang di tujuan utamanya, ya kapan lagi gitu, kapan lagi kita punya waktu buat kayak gini sama teman-teman, buat kayak bikin project kayak gini lagi gitu. Itu sih yang akhirnya jadi penguatnya gitu. Dan terus kemudian misalnya pas lagi syuting, itu kayak ngelihat perjuangan teman-teman, yang usaha teman-teman buat ngebikin itu jadi, itu bener-bener jadi semangat banget sih. Walaupun emang ada struggle. That's very cool. I like it. I like how motivated you are gitu kan. Tapi emang benar sih, mungkin dikarenakan juga kaliannya juga apa ya ikhlas banget melakukan itu terus ngeliat teman-teman perjuangan teman-teman juga akhirnya kalian pun merasa bahwa I must do my best karena ya udah kalian juga udah memilih untuk mengikuti acara ini dan juga terpilih untuk menjadi peran utama gitu kan. Tapi ngomong-ngomong jadi peran utama nih, ada nggak sih Kak salah satu momen selain yang momen scene berantem ya, ada nggak sih Kak momen pada saat di stage nya Kakak merasa bahwa it's me, I did it gitu. Waktu pas bagian bulan, waktu nangis. Itu gak tau sih pas wih, gak tau sih kayaknya waktu itu emang lagi di state yang kayak capek aja, lagi kayak capek, terus di situ bagiannya terus kayak bener-bener desperate yang kayak ini beneran kamu nggak mau ngasih aku rumah, beneran aku salah, aku nggak punya kesempatan apa-apa lagi, aku nggak punya pilihan apa-apa lagi. Itu bener-bener di situ kayak kena banget, akhirnya di situ langsung kayak lepas semuanya. Jadi aku ngerasa kayak bagian itu aku suka bagian. Oh wait, so you put your soul into the acting yang akhirnya dimana merasa bahwa kalian tuh menempatkan bahwa benar-benar kalian tuh ada di situasi yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata dan akhirnya merasa bahwa wah ini ternyata sesusah ini gitu kan, secapek ini gitu jadi si insan gitu kan. Dan akhirnya
Itu dimana tempat ya you let it out lah, the tears gitu kan. Wah, that's very cool. Actually, aku sangat-sangat interest dan excited banget pengen lihat nih ya. Pengen lihat nih, kira-kira kapan nih di-upload nih? Apa nih ya? Panitia, kapan ya di-upload nih? Ceritanya IBG 3 kapan nih di-upload? Secepatnya kah? Atau gimana nih? Kapan video filmnya diupload, Mm-mm. Kak? Nge-lag mereka. Macet lagi. Mereka macet. Oh, Bisa acting juga. Kita nggak main juga bisa acting. Oke. Tamam. Kelihatan kayak macet beneran nggak? Beneran. kayak beneran. Sumpah. Beneran. Video udah. Sumpah Oh. beneran. Kayak nafasnya tuh gak ada gitu. Aku sama kali aja deh kayak, macet nih. Kapan Vin di-upload? Gue ngilang aja deh. Ntar ya. Sabar guys. Ini bulan apa? Gua target ya Juli akhir kita udah bisa. Ya, jadi karena ini baru H+4, teman-teman Teman-teman saya tak kasih libur dulu, kasihan. iya kasihan butuh libur karena tim media kita juga pada pergi liburan, Betul sekali. jadi ngeditnya gak berat Tinggal nih berdua. kalau jauh-jauh hari. Bertiga. Gitu. Iya. Makanya ditunggu ya, insya Allah bagus banget. Karena apa yang kalian tonton di atas panggung itu tuh nggak, ya karena satu dan banyak hal itu nggak bukan full experience-nya. Jadi aslinya itu tuh jauh lebih bagus dari itu, dari segi kameranya, dari segi filmnya, dari penampilannya itu tuh jauh lebih berkualitas. Ya karena dan panggung kan ada kendala ini itu pasti, kenapa makanya nggak em, walaupun bagus itu bagus, cuma kayak aslinya jauh lebih bagus. Dan kalian akan, kalau misalnya kalian udah datang, udah nonton IBG 3 kemarin live di atas panggung langsung tanggal 3, kalian sangat-sangat aku sarankan untuk nonton lagi filmnya karena experience-nya bakal lebih menyenangkan lagi kalau misalnya kalian nonton di YouTube. Jadi nantikan. Oke. Siap. Intinya target akhir bulan ya Kak. Insya Allah tuh teman-teman nih buat mungkin teman-teman yang nonton ya. Ya. Ini Kalau target nggak- nih akan diupload secepatnya ya. Intinya secepatnya Yoi. ya Kak. Minta doanya lah. Siap. Oh, itu berarti buat mereka aja tuh yang misalnya Kak Ulfa aja tuh merasa bahwa teman-teman yang menonton pada live actionnya ya atau secara langsung tuh aja tuh udah dapetin feels-nya, tapi kalau misalnya nonton lagi itu lebih mendapatkan feels-nya lagi gitu ya secara langsung yang HD version gitu kan. Oke. Belum. 4K. Siap. Belum kita Siap. rendernya tuh 4K loh, fun fact. Iya, fun fact, kita bikin film tuh 4K. Itu kebetulan malah Videotron-nya kontennya cuma 1080. Iya, kurang kuat dia kalau kualitinya 4K. Mungkin teman-teman ini saya mau ini ya, apa namanya? Ekslaman tuh apa sih? Menjelaskan. Klarifikasi. Oh, klarifikasi. Iya. Jadi mungkin dari teman-teman yang udah datang mungkin kemarin lihat, wah, kok kemarin itu kok tiba-tiba dari HD banget, kok tiba-tiba ada noise gitu, ada beberapa yang mikir itu efek film lama gitu, katanya kayak filmnya apa Susana. Iya, Davin. Susana, bukan ya? Davin gue udah terlalu lama. Habis itu jadi gue bisa nih bilang bahwa memang itu dari kendala rendernya, itu yang kita di luar speknya bahwa ternyata tidak bisa konten 4K. Gitu aja sih teman-teman ya. Tapi alhamdulillahnya gue tanya ke beberapa penonton sih tidak merasa terganggu sih dengan ada beberapa itu. Kita aja. Tapi overall oke sih. Itu makanya lebih ditungguin di YouTube-nya sih. Pakai headset di kamar, surround aja. Karena skornya tuh bagus banget, man. Dolby gitu kan. Skornya bagus sebenarnya, dan kemarin itu ada beberapa ya yang namanya venue-nya itu tidak didesain seperti bioskop ya. Jadi pasti ada kendala-kendala juga di sound-nya. Jadi sebenarnya scoring itu bakal bagus banget, nyambung banget sama filmnya dan semuanya enak banget sebenarnya. Jadi
nonton lagi di YouTube kita. Oke, itu aja sih. Vin, scoring siapa, Vin? Nih, fun fact ya untuk dari filmnya semua mungkin dari denger musik, footage itu ada beberapa lah kita ngambil dari luar yang emang kita nggak bisa. Cuman 95% bisa kita pastikan itu semuanya original. Dari story, dari film, dari audio itu semuanya original. Jadi nggak ada apa namanya copyright-copyrightnya cuma 1-2 lah. Itu yang beberapa. Di luar kemampuan kita. Misal kan waktu itu mendung jadi nggak bisa syuting bulan. Oke oke. Oh itu itu seru banget sih, itu keren banget sih, benar-benar apa ya? eh di lain dari memang ada skrip, tapi juga teman-teman ini menggunakan resource yang ada sebaik mungkin dan juga menomorsatukan originalitas itu sendiri gitu kan, dari footage dan juga seperti skrip juga memang itu juga buatan dari teman-teman PP Bursa ya. Terus juga teman-teman di sini memang benar-benar menggunakan dari apa ya, dari software editing dan juga ya mungkin ya seperti yang tadi Kak David bilang bahwa render itu di luar dari kemampuan teman-teman sendiri ya. Karena kita tidak bisa expect tiba-tiba di tengah gitu kan ada tulisan error gitu kan. Aduh, udah lah gitu kan. Itu udah nggak bisa diiniin lah ya. Tapi benar sih, tapi terlepas dari itu tetap tidak apa ya, tidak hasilnya itu tetap memuaskan, tapi kalian ingin teman-teman yang udah nonton juga tetap menyaksikan atau menonton kembali versi yang benar-benar lebih baik dari yang ditampilkan pada hari itu. That's very cool. Dan ini juga sih berharap juga kayak apa ya? Setelah misalnya mungkin ketika udah nonton YouTube lebih jelas lagi. Kemudian mungkin bisa lebih memaknai apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan di cerita itu. Gitu sih berharapnya. Iya, betul-betul. Mungkin karena juga mungkin biasanya kan yang nonton tuh ya kita anggap aja mungkin ada yang FOMO gitu kan. Jadi mereka tidak mendapatkan pesan-pesan dari apa dari show tersebut gitu kan. Tapi benar tadi kata Kalia bahwa Kalia dan juga pasti teman-teman di balik layar tuh pengennya yang menonton itu lebih banyak mendapatkan makna dari film itu sendiri gitu. Bukan hanya sekedar bahan Insta story gitu kan. I'm not shading anyone, okay? I'm not shading anyone. It's just like kita harus mengapresiasi gitu kan teman-teman di balik layar seperti itu. Wow. Wah, Rashid gimana nih? Udah lumayan apa ya? Lumayan lama nih ya kita berbincang-bincang sampai kita tuh udah nggak sadar sama waktu nih ya. Gimana nih Rashid? Setelah Kak Ulfa, Kak Davin, dan Kak Alia menceritakan ya cita-cita di balik layar dan juga di atas panggung dan segala macam yang relate pada IBG 3 gitu. Mana nih? Eh, cukup dinamis dan banyak apa ya? Ya cukup dinamis lah ternyata ya di balik apa namanya Indonesia Lebirgun ini karena ya mau segimanapun eh, besar suatu acara ya tetap di baliknya ada pergesekan lah ya. Ya tentunya juga eh, saya juga turut apa ya? Ya bangga juga lah ketemu orang-orang hebat kayak Ulfa, Kak Davin yang mendirect mendirect acara Indonesia Lebirgun itu, terutama juga Kak Alia juga gitu sebagai tokoh utama di balik Indonesia Lebirgun. Saya juga merasa bangga ketemu sama kalian berdua juga kan pas saya di interview. Belum pernah loh selama hidup saya di interview gitu. Kalian di interview manro buka kan serem juga. Oh enggak, astagfirullah. Si interviewnya paling di interview. Tapi saya terima kasih juga. Nah, lu nggak makasih gitu. Ya. Terima kasih. Santai-santai, makasih-makasihnya nanti di akhir karena kita masih ada beberapa pertanyaan belum yang pengen kita ditutup. tanyain. Santai-santai dulu, Kak. Santai. Take it easy. Oke, sans gitu. Oke.
Sebenarnya tadi kita udah ngomongin ya beberapa hal di balik stage, terus on the stage juga dari Kak Alia sebagai pemeran utama, terus Kak Ulfa dan Kak Davin juga sebagai director dan juga apa ya eh, orang-orang yang merealisasikan ide tersebut gitu. Ini aku pengen nanya deh, ini ya mungkin boleh spill tipis-tipis lah tentang financial budget. Oh, itu dari Tuhan Maha Esa, alhamdulillah. Rizky Yang penting yakin, yang penting yakin Allah udah ngatur semuanya jalannya. usaha guys. Ya. Yang penting usaha ya Kak untuk mencari, untuk mendapatkan gitu kan puan-puan itu ya kan. Oke, ini mau dijawab serius apa enggak nih? Serius dong. Serius dong. Biar mungkin ini apa ya? Mungkin ya dengan acara EBG yang successful gitu kan untuk yang ketiga kali pasti banyak teman-teman dari kota-kota lain yang berminat atau mungkin interest gitu kan untuk bikin acara eh, tentang mengenalkan culture Indonesia atau mungkin ya Indonesia Day gitu kan. Ini mungkin ya tipis-tipis. Apalagi kan kita sekarang mungkin kita juga lagi mungkin ini bakal sangat-sangat apa ya? Relatable dan juga insightful buat mereka ya karena juga kita sekarang kan lagi ngomongin dalam bentuk price atau financial yang dibutuhkan pada saat inflasi seperti ini gitu kan itu kan bakal sangat berpengaruh ya Kak ke depannya kalau kita mau bikin acara pasti kita tidak bisa mengexpect di berapa puluh ribu aja pasti ada hal-hal lainnya gitu. Oke, kalau buat operasional filmnya itu biar Davin aja yang jelasin. Semuanya dulu ntar baru operasional. Kalau semuanya itu kita mau berterima kasih banget sama KBRI karena alhamdulillah silaturahmi yang kita jaga sama pihak KBRI itu banyak banget mendatangkan kemudahan buat acara Indonesia Lebirgun 3 ini. Ketika kami mengkomunikasikan dengan pihak KBRI bahwa kita punya konsep seperti ini, kita butuh ini, karena itu tadi teman-teman PP Bursa itu selalu setiap tahun berusaha untuk menjaga silaturahmi dengan KBRI dan KJRI. Akhirnya mereka setuju untuk membantu kita di beberapa aspek yang menurut mereka yang paling berat gitu, pengeluarannya paling banyak di mana. Itu kalau sumber pertama itu. Terima kasih KBRI. Yang berikutnya adalah again acara Indonesia Lebirgun 3 itu tuh nggak kalau dari segi ini ya, dari semuanya sih, dari semua segi, dari semua sisi itu tuh bener-bener apa ya, ini acara tuh dibantu banget sama Allah ya menurut kita, karena banyak banget kebetulan-kebetulan yang memudahkan. Iya David. Alhamdulillah bro. Iya David. Banyak banget kebetulan-kebetulan yang sangat yang nantinya itu memudahkan Indonesia Lebirgun 3 seperti waktu itu ketika kita lagi bingung-bingungnya ya Allah ini duit dari mana ya, pengeluaran kita bakal banyak banget, kita nggak tahu nih, kita yang namanya punya film, kita bikin film mau nggak mau kita harus menayangkan itu di atas panggung dan kita nggak mungkin pakai proyektor karena itu bakal jelek banget, kita butuh layar, kita butuh. Nggak cuma itu aja, yang namanya Indonesia Lebirgun itu bukan cuma apa yang terjadi di dalam panggung aja, di dalam venue, tapi yang terjadi di luar itu juga bagian dari Indonesia Lebirgun. Dan kita itu selalu sejak Indonesia Lebirgun yang pertama iya juga atau enggak, tapi kita hampir selalu tiap mengadakan acara itu kita selain yang mengadakan budaya, kita pengen memperkenalkan juga kuliner Indonesia. Jadi kita selalu bikin jajanan Indonesia yang kita hidangkan buat nanti para penonton atau para tamu yang hadir. Nah, dan itu adalah salah satu pengeluaran terbesar kita di konsumsi. Memberi makan. Itu selain itu juga kita harus memberi makan panitia yang sangat banyak. Panitia kita itu for your information ada 110. Wow. Dan itu sangat banyak. Setengahnya penampil, setengahnya panitia. Acara sebesar ini wajar ya punya sebanyak itu, tapi yang namanya panitia ya harus diberi makan, kesejahteraannya harus kita jamin, dan mahal sekali karena kita nggak mungkin cuma ngasih makan sekali. Kita kasih makan 2 kali, siang dan malam. Itu salah satu pengeluaran terbesar kita adalah di konsumsi.
Dan waktu kita lagi pusing-pusingnya banget ini uang tuh dari mana, kita bisa dapat dari mana, kalau misalnya kita open donasi, kita door to door ngasih proposal juga bakal berat. Pas banget waktu itu datang DPRD Kota Bandung ke bursa untuk ada mereka mau ini bikin kayak sister city gitu antara Bandung dan Bursa. Jadi mereka ketemu sama pemerintah Bursa dan di situ Anfir ngajak ngobrol mereka dan ngasih tahu kalau kita mau ngadain acara Indonesia, dan di acara ini di cerita yang bakal kita bawakan itu ada tokoh dari Sunda yaitu Nini Anteh, dan itu yang bikin mereka tertarik gitu untuk membantu kita. Dan alhamdulillah banget aku pengen makasih lagi juga ke DPRD Bandung karena mereka selain ngebantu kita dari dana, mereka juga ngebantu kita di cindera mata untuk merchandise yang kita kasih ke tamu-tamu kita seperti itu. Itu sama gue mau makasih juga ke para donatur karena kita sempat waktu itu lagi bingung banget ini gimana caranya memenuhi kebutuhan dana kita, dan akhirnya cara termentok adalah kita minta donasi, kita share itu BCA-nya di WhatsApp ke orang-orang, ini siapa nih kira-kira yang bisa ngebantu kita. Dan alhamdulillah itu lumayan banget juga terkumpulnya. Makasih banget buat orang-orang yang namanya tidak ingin disebutkan ini. Itu sih. Jadi Indonesia Lebih Good itu sekali lagi, belum lagi ada ini. Nah, yang ngasih kita udah juga gelap jam 12. Oh ya baik. Yang ngasih kita venue, kalau misalnya diomongin kayak venue terbesar kedua, pasti kalau dipikir-pikir itu mahal banget nyewanya juga. Itu kita alhamdulillah banget dapetnya gratis karena again kita menjaga silaturahmi sama pemerintah kota Bursa, sehingga kita dikasih venue sebesar itu, sebagus itu, gratis. Itu juga aku makasih banget untuk Bursa Ken Konsei. Jadi Indonesia Lebih Good ini bisa sebagus itu, bisa sewah itu bukan karena usaha panitia, aku yakin banget. Itu karena Allah pertama, Allah mengizinkan kita sebagus itu. Yang kedua adalah karena campur tangan banyak orang yang sebaik itu sama kita, yang benar-benar pengen melihat kita bertumbuh dan memperkenalkan budaya Indonesia di tanah yang sangat asing ini, seperti itu. Nah, untuk rincian dananya, Ya. Indonesia Lebih Good itu ngehabisin hampir 60.000 tele. Untuk setengahnya itu buat layar. Itu mahal banget layar ya. 30. Layarnya itu 10 kali 4 ya. Betul. Jadi panjangnya 10 meter, tingginya 4 meter, dan itu harganya mahal sekali. Itu aja yang kelas ini ya? Itu aja bukan yang paling bagus, harganya 30.000, 32.000 harganya. Betul. Dan itu disupport fully sama KBRI di Ankara. Terima kasih banget. Jadi yang nyewain itu buat kita adalah KBRI Ankara. Kemudian untuk konsumsi di luar itu habis untuk snack yang kita sajikan ke tamu itu 6.000 tele. Ada 500 porsi. Ada 4 macam makanan. Kemudian untuk makan siang dan makan malam itu kayak habis 9.000 tele. Makan siang dan makan malam panitia. Jadi berarti udah berapa tuh, 15.000 tambah 30.000 itu 32. Berarti 47.000 tele nih udah gitu. Sisanya adalah teman-teman logistik, teman-teman artistik yang bikin instalasi seni di luar itu juga di cover sama kita pasti. Itu dari uang yang dari donasi dan uang dari Bank BJB. Jadi itu kita dari DPRD Bandung seperti itu. Jadi itu kita sekali lagi makasih sama mereka. Dan untuk operasional film silakan David. Soalnya untuk film tidak begitu banyak kali. Soalnya kalau film tuh kita ini dengan budget yang terbatas, itu kalau misalnya nanti kalian lihat filmnya yaitu dengan segitu gitu. Sebenarnya kalau misal dengan idealis saya itu pengen banget tuh nambahin lagi satu elemen pencahayaan ketika kita berantem ya.
maksudnya Alia berantem tuh di scene berantem itu kan sangat kejar tayang tuh udah kayak bikin Iya. FTV lah. Susahnya Sangat syuting kalau outdoor itu outdoor adalah adalah pencahayaan kita itu cuma matahari. matahari dan itu berarti harus range apa namanya kita bener-bener tuh sehari jangan sampai nunggu matahari itu tenggelam terus kita juga pengen dapat sunsetnya tapi juga banyak beberapa yang retake jadi akhirnya ada beberapa part Iya. yang kita kekurangan cahaya sebenarnya itu pengen tuh cuman itu juga sudah mahal tanpa lighting sebenarnya Jadi dari pencewaan untuk syuting itu, ini lupa sewa. disebut. Hmm, Jadi ada salah satu yayasan di Bursa, Oke. kayaknya ada juga di tempat lain. ada Namanya IPEKYOLU, makasih banget operasional syuting kita itu semuanya uangnya ke cover dari mereka. Again, securities. mereka bisa ngebantu kita sebegitunya itu karena kita menjaga silaturahmi sama mereka. Mereka nutup waktu itu kita habis kayak 2.000 sekian ya Yoi, untuk 2000 buat film tuh sebenarnya syuting. sewa gimbal Ya. ah, Jadi untuk syuting kita butuh stabilizer. stabilizer itu Itu sama ada make up-nya, terus kayak properti yang harus betul. dibikin, itu Betul. semuanya habis kayak 2.000 sekian. Betul sekali. Dari senjata, terus apa lagi ya waktu itu bikin? Ya, kendi harus cat juga gitu. Apa? Ya, Cat. Oh ya, cat. ya pokoknya Cat. untuk make special effect dan lain sebagainya itu juga memakan dana yang cukup Betul. banyak. Jadi untuk pembuatan film kita habis kayak 2.000 sekian. Sebenarnya itu budget minim ya. Minim sebenarnya ya. Untuk film ya dengan harga lagi dengan budget 2.000 nanti kalian bisa lihat filmnya di YouTube. Ya dan mungkin buat teman-teman yang pengen bikin film juga untuk Hari Budayanya, jangan lupa bahwa artis dan kru itu juga butuh konsumsi saat hari syuting. Jadi jangan dibiarkan ya mereka. Ini jadi 2.000 kita minjem buat stabilizer itu kayak 1.000 telean. Sisanya buat ini. Sisanya itu buat operasional waktu syuting. Operasional syuting itu 1.000 tele dan emang semahal itu ternyata syuting. Itu syuting kita 5 hari. Iya. Di rata-rata aja 200 tele sehari, berarti itu buat konsumsi, buat operasional, kita bolak-balik ini itu semuanya habis 1.000 tele. Seperti itu. Tapi yang lucu sih, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ini di luar financial ya. Fun fact juga, kita satu karakter itu kita syuting cuma 1 hari. Ya. Dan itu kalau Boleh. misalnya di perfilman itu sangat sulit jelas. Kejar tayang apalagi untuk punya idealis yang pengen bagus banget itu emang sulit gitu. Alhamdulillah yang lancar syuting itu di Niante ya sama Nyi Roro Kidul kan. Gak ada lancar-lancar. Enggak, maksudnya kita sempat nggak dibolehin masuk venue. iya, maksudnya kan lancarnya tuh adalah Nyi Roro Kidul kita dengan target sehari. Nggak perlu retake lagi di hari lain. Cuman di scene yang kita di hutan itu ya itu kan sampai outdoor tuh. Jadi kendala matahari, kendala hypermart, giant bukan. Habis itu kendala apa namanya? Ini matahari, terus habis itu kostum gitu kan venue lah. Akhirnya kita retake lagi di hari yang harusnya kita istirahat. Jadi itu 4 hari 5 hari itu bener-bener tak gitu. Terus sampai kayak waduh bengkak gitu muka. Iya, jadi satu lagi harus diterima kasihin venue kita untuk syuting itu ada Guru Klegencilik Merkezi. Itu terima kasih banget. 2 tokoh kita syutingnya di situ. Kita dikasih ruangan yang emang biasa buat pertemuan gitu, kayak emang auditorium gitu lumayan besar. Dan biasanya tuh nggak diperbolehkan di situ kalau misalnya acara yang nggak jelas, tapi kita dikasih untuk syuting doang. Itu makasih banget buat mereka juga. Jadi again EIBG ini acara sebesar ini tidak akan bisa terlaksana tanpa silaturahmi yang kita jaga ke orang-orang dan instansi-instansi yang strategis kayak gitu. Jadi saran buat teman-teman selalu jaga silaturahminya, jangan sombong sama mereka, pergi ke sana cuma kalau ada butuhnya. Itu jangan banget. Jadi kayak mulailah kita menjalin nih teman-teman Indonesia jangan berhubungan sama KBRI atau KJRI aja atau sama teman-teman PPI aja, tapi mulai kita membuka hubungan dengan orang-orang dari instansi-instansi di Turki. Itu akan sangat membantu banget acara-acara sebesar ini. Sebagai diaspora kita membantu. Betul dong kan kita diaspora. Iya, makanya mahasiswa kan. Tiba-tiba HI. Ya emang enggak kayak gitu, gue bukan sok HI. Hai.
Wah, itu sangat apa ya? Itu itu clear banget sih ya dari segi ini. Jadi mungkin teman-teman nanti ini teman-teman yang nonton juga pasti bakal banyak nih dari teman-teman PPI wilayah atau mahasiswa yang memang gak ikut PPI pasti minat banget pasti bagian financial gitu kan. Karena paling penting nih kan ini berarti mereka ada semacam ekspektasi harga range biaya yang akan dikeluarkan dan berapa banyak juga biaya yang apa ya mungkin ya tadi yang seperti Kak Ulfa bilang sesuatu yang mungkin di luar dari expected itu pasti harus disiapkan lah untuk budgetnya tersendiri karena kita nggak tahu entah mungkin ada sesuatu mungkin accident nah itu juga mungkin bisa membantu dari budget yang di samping itu gitu kan. Sebenarnya banyak banget budget yang nggak masuk ke proposal kita. Betul. Kayak misalnya selama syuting itu tuh kita nggak pernah pakai mic beneran mic. Akhirnya suara yang ketangkap itu tuh luas banget. Suara venue-nya tuh kedengeran apalagi kalau misalnya syutingnya outdoor. Suaranya kaleng banget segala macam. Ada lagi itu budget buat kita mempersiapkan. Akhirnya kita banyak banget yang dubbing harus didubbing karena emang suaranya ini banget. Itu juga aku ngeluarin lumayan banyak. Ini buat teman-teman aja. Mungkin teman-teman yang nonton nanti mau bikin juga. Aku buka jasa persewaan alat-alat rekaman ya untuk suara. Karena mahal banget itu semuanya. Aku habis kayak hampir 10.000 untuk dubbing doang. Karena biar clear suaranya. Itu setup-nya semuanya itu kira-kira kayak 10.000-an. Kalau misalkan ini aku nggak menyarankan kalian untuk membeli karena memang mahal. Aku menyarankan kalian untuk pinjam ke aku. Ya. Baiklah, Penyewaan. baiklah. Tapi emang benar sih, tadi yang saya sebut itu bahwa sebenarnya sih video yang udah bagus, tapi kalau misalnya take voice-nya atau voice yang didapat itu banyak noise-nya, itu a waste banget. Karena akhirnya video yang ditampilkan menjadi kurang gitu kan. Berarti ini Kak Ulfa selain ada jasa brainstorming ide untuk event kreatif, event seni, sepertinya juga menyewakan jasa ya, gitu. Peminjaman, iya ada juga Benar, peminjaman peminjaman. kostum karena 70% kostum yang terima kasih Davin. Terima kasih. 70% kostum yang kalian lihat di hari H yang dipakai oleh penari itu aku yang bikin. Jadi saya buka jasa penyewaan kostum juga. Teman-teman semuanya langsung hubungi saya. Desain Wah. dulu, desain. Ntar Siap-siap. Fun fact juga ini bajunya juga kalau lupa yang iniin, yang Wow. apa yang ngerubah baju insan ini. Oke. Nantinya. Jadi Wow. banyak Jadi ini kayak awalnya tuh tadi ini lengan pendek gitu, terus lengan pendeknya dibuka kayak gini, terus buat jadi kayak rompi kayak gini. Keren, keren banget. Sumpah, ini kayaknya podcast terseru sih, salah satu podcast terseru saya gitu kan. Ini walaupun podcast kedua saya sih sebenarnya. Yang kemarin kaitannya juga seru tuh kemarin tuh katanya. Iya. Belum upload bang, belum upload, Oh, belum, upload. bang belum Ketahuan. upload bang. Ketahuan. Aduh, tapi nggak sih ini kenapa ya? Mungkin ini banyak dari hal yang udah kita bicarakan selama ini itu pasti membuka ide, membuka ruang juga buat membuka jalan ya buat teman-teman terpikirkan mungkin ketika mungkin mereka juga mau bikin Indonesia Lebergun tapi di kota mereka sendiri gitu kan. Mungkin saya sebagai dari yang Istanbul bisa disebut saya mau tapi saya kurang relate ya. Tapi mungkin dari Rashid nih yang di Kutahya pasti teman-teman Kutahya itu sangat berminat karena ya aku tahu ya bahwa Kutahya itu sangat mengikuti tren-tren yang ada dari PPI setiap PPI wilayah gitu dan pastinya juga mereka merasa bahwa harus apa ya mereka pasti udah mulai ingin menjadi highlight juga gitu. Tapi ini jujur keren sih selama topik pembicaraan kita, hal-hal yang udah dijelasin Kak Alfa dan Kak Davin juga, dan juga Kak Alia pastinya it's all very amazing. Dan nggak sadar nih ya, kita udah di ujung acara guys. Masih betah Ya, loh, Tadi soalnya cuma satu berarti. Iya, tadi soalnya cuma satu. Tapi kan tadi dari Kak Alfa sendiri udah menambah-nambahkan gitu soal pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ingin saya tanyakan lagi gitu. Itu bagus tuh. lagi Jadi asik bener. loh.
Iya, ya udah mulai teknis ininya nih. Seru loh. Mm-mm. Ya, emang seru sih. Ini seru banget karena apa ya? Ya momen-momen EIBG aja tuh udah seru banget. Ini kita ngobrolin lagi tentang momen itu di mana kalian pada saat itu tuh merasa bahwa gila gue keren banget sih ini hasil gue dan teman-teman gue gitu kan. So, itu pasti memorable banget sih. Tapi mungkin Boleh, buat apa tuh Kak? boleh mainin nggak sih? Boleh. Eh, Kak Alfa sama Bang Davin udah denger belum? Jadi tuh waktu pas kemarin selesai tampil kan aku sempet ngobrol sebentar kan sama Pak Dubes. Terus Pak Dubes tuh bilang katanya Pak Dubes tuh kayak emang udah ada harapan buat bikin acara kayak gini. Tapi katanya acara ini tuh lebih dari ekspektasinya Pak Dubes gitu. Udah denger. Iya. Wow. Applause, applause. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Tuh kan? Jadi emang benar sih. Emang tapi jujur ya, aku bangga banget sama teman-teman di sini. Kak Davin, Kak Ulfa, dan juga Kak Alia yang sekarang lagi sedang ngobrol sama aku. Tapi juga teman-teman lainnya ya yang di balik layar, yang atau di atas di stage juga on stage. I definitely feel proud of you guys karena kalian ini adalah anak-anak muda yang tidak hanya bertalenta, tapi juga kalian benar-benar ingin menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh yang ada gitu dari kita gitu. Ini loh karya-karya anak bangsa eh, yang mungkin ya, let's say, oke mungkin memang kayak hal-hal event tentang culture itu mungkin di Indonesia juga banyak, tapi ini kita sedang membicarakan yang di luar negeri, yang dimana seperti yang tadi Kalfa bilang bahwa resource kalian itu terbatas, yang dimana lebih banyak resource yang kayak minjam atau tiba-tiba harus beli gitu kan karena mau tidak mau gitu tidak ada tempat penyewaan tidak ada tempat peminjaman gitu kan jadi emang benar sih di sini juga mungkin Kak Davin Kak Ulfa dan kalian juga jadi lebih belajar banyak lagi yang dimana akhirnya ini menjadi sebuah apa ya hal-hal yang udah kalian lewatin nih selama behind the event gitu kan itu adalah sesuatu yang insya Allah di event kedepannya itu udah nih kalian udah lebih well prepared dan juga ya tadi hal-hal unexpected budget-budget yang seharusnya ada tapi tidak tertulis akhirnya udah tahu nih apa-apa aja nih yang bakal dibutuhkan gitu kan ke depannya jadi ya mungkin mungkin dari 60.000 bisa 100.000 gitu kan gitu kan tapi yang penting udah prepare udah well prepare yang udah ada udah siap dan sisanya itu ya time by time masih bisa dicicil lah gitu untuk jadi hak milik gitu kan guys. Apalagi ini berarti kalau misalnya jasa peminjaman baju seperti saya berminat sih nanti. Boleh lah ya. pinjem aja orangnya sekalian buat ini. Aduh. Oh, gimana Rashid? Rashid ada sesuatu yang ingin diomongkan mungkin atau disampaikan gitu ke senior-senior kita ini. Mungkin nggak ada ya. Ya udah karena udah keren lah gitu. Termasuk ya yang tadi udah apa namanya saya bilang gitu dah. Dengan hasil AIBG yang ketiga ini udah kayak mewakilkan eh, apa namanya membuat bangga serta eh, memicu orang-orang lain atau apa namanya kota-kota lain untuk membuat acara yang seperti ini gitu kultur tradisional itu dan mungkin juga kalau misalnya ingin membahas teknis dan lebih dalam lagi mungkin gak di forum ini gitu mungkin lebih intens lagi bersama Kak Ulfa dan Kak Davin. Kalian semua diundang ke Safari Kopi kalau ngomongin ini. Safari Kopi di Bursa. Safari kopi bukan kopi. Aneh banget gua ngomong. Udahlah gitu aja. Oke. Thank you banget Rashid. Juga thank you Kak Davin, Kak Ulfa, dan kalian. Mungkin Kak Ulfa dan Kak Davin dan juga kalian mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin buat teman-teman yang menonton, teman-teman yang mendengarkan podcast kita, mungkin motivasi gitu. Mana nih? Motivasi apa dulu nih? Sekolah atau Nggak ada. Kita kan sedang membicarakan event besar. Hmm, coba Ulfa. kalau dari aku sih jangan takut punya ide seliar apapun karena
di saat kalian yakin banget sama ide kalian, pasti ada aja jalannya itu Betul. gimana bisa diwujudkannya. Aku Betul. dulu juga nggak tahu itu gimana bikin film, gimana bikin acara sebesar ini tuh bisa terwujud kayak gimana, tapi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Yang penting kalian yakin dulu, kalian bener-bener berpegang teguh, jangan ragu di tengah jalan, dan usahain sebisa kalian. Jadi jangan takut jadi beda. Kalian boleh punya ide seaneh apapun buat acara budaya kalian. Yang penting itu tadi yakin dan tetap memegang nilai-nilai kayak oh gue tuh mau melakukan ini emang buat Indonesia juga. Betul. Kalau Davin? Kalau gue ini sih tadi setelah kita punya mimpi ya, untuk merealisasikannya adalah kita juga harus bisa paham nih ketika kita ngambil sumber daya manusia itu, teman-teman itu adalah bisa dibonding supaya dengan visi yang sama. Itu sih yang bikin jadi sukses. Terus sama paling terakhir juga ketika kita menampilkan itu kita bisa ngasih ke teman-teman perform itu adalah di sini kita lebih menampilkan untuk bahasanya apa ya? Kalau bahasa dari gue sih memuaskan penonton ya. Maksudnya oke lah kita punya egois juga pengen menampilkan, tapi kita lebih pentingkan adalah mempleasure anjay bahasa Inggris bro. Bikin orang-orang juga lebih pleasure lah sama apa yang kita kasih gitu sih. Iya. Lewat feel itu aja sih. Jadi teman-teman yang mau bikin jadi perhatikan Iya. juga itu. Perhatiin penontonnya. Ini Betul. bukan cuma tentang kalian mau nampil, Ah. ini tentang bagaimana orang menganggap kita dan melihat Betul. kita seperti apa. Betul, menangkapnya kita. Itu yang paling penting sih. Itu juga yang Iya. nonton. Kalau kalian gimana nih sebagai aktor gitu, pemeran utama gitu, mungkin ada motivasi atau encouragement buat teman-teman yang mungkin mereka merasa mereka ada talent untuk berakting, tapi mungkin mereka masih malu atau takut gitu. Mungkin lebih tepatnya sih mungkin takut dijudge ya seperti itu. Mungkin ada nggak sih kak kalian gitu motivasi gitu, dorongan gitu buat teman-teman ini? eh kayak akhirnya jangan membatasi diri sih. Sama kayak tadi misalnya nyambung dari yang apa ya Kalfa bilang tentang ide, terus kemudian sama yang Bang Davin omongin gimana akhirnya kita convey apa yang kita pengen sampaikan ke penonton gitu. Tapi di situ kita harus percaya sama diri kita sendiri dulu gitu. Kalau misalnya kita tuh bisa gitu. Emang pasti di awal tuh pasti mikir, ya ampun bahasa Turki aku belum bagus banget, ya ampun apa ya acting aku tuh belum bagus banget gitu. Aku tuh masih kurang banget. Tapi kalau misalnya kita usaha, kalau misalnya kita percaya kita bisa, insya Allah gitu Allah bakal bantu. Apalagi maksudnya kita punya teman-teman, punya lingkungan yang juga berpikiran sama, yang saling nguatin satu sama lain, insya Allah bisa. Nothing's impossible. Iya, betul. Nothing is impossible. Wow. Thank you so much, Kak. Thank you, Kak Davin. Thank you, Kak Ulfa. Makasih juga, Rashid. Hari ini udah nemenin aku jadi host. Thank you semuanya. Ini kita udah Iya. menyelesaikan podcast kita hari ini. Juga buat teman-teman mungkin yang nonton, juga terima kasih udah mendengarkan podcast ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih juga.